Selamat sore buat kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Eka Prima C. Simamora dengan NIM B100-226. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai hukum ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Bapak Eko Nuriatman SH MH. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuan terfokus pada mereka mereka pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja. Materi yang pertama adalah pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik yang memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Materi yang kedua yaitu asas-asas dan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, kita membahas asas hukum ketenagakerjaan. Yang pertama adalah asas manfaat segala usaha. Yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Yang ketiga, asas demokrasi. Yang keempat adalah asas adil dan merata. Yang kelima adalah asas peri kehidupan dalam kesinambungan. Yang keenam adalah asas kesadaran hukum. Yang ketujuh adalah asas kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya adalah ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan itu ada 4 bagian. Yang pertama, ruang lingkup pribadi. Yang kedua, ruang lingkup menurut waktu. Yang ketiga adalah ruang lingkup menurut wilayah. Yang keempat adalah ruang lingkup menurut hal ikhwal. Materi selanjutnya adalah apa saja sih sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Sumber-sumber hukum ketenagakerjaan ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang pertama berasal dari perundang-undangan yang secara berurutan terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Sumber yang kedua adalah perjanjian. Perjanjian yang menjadi dasar hukum ketenagakerjaan meliputi 3 bagian. Yang pertama, perjanjian kerja bersama atau perjanjian perburuan. Yang kedua, perjanjian kerja. Yang ketiga adalah peraturan perusahaan. Sumber yang ketiga adalah keputusan atau penetapan. Dan yang terakhir sumber-sumbernya yaitu traktat. Traktat merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang ternyata juga menjadi salah satu bagian dari sumber hukum ketenagakerjaan. Materi yang terakhir adalah hak-hak tenaga kerja. Ada beberapa hak dalam ketenagakerjaan. Yang pertama, hak memperoleh upah. Yang kedua, hak mendapatkan kesempatan dalam dan perlakuan yang sama. Yang ketiga adalah hak mendapatkan pelatihan kerja. Yang keempat, mendapat hak untuk penetapan kerja. Yang kelima adalah hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Yang keenam adalah hak mendapat kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh adalah hak mendapat kesejahteraan. Yang kedelapan, hak untuk cuti. Yang kesembilan yaitu hak khusus karyawan perempuan. Selanjutnya adalah syarat-syarat dalam melakukan perjanjian kerja. Syarat-syarat perjanjian dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu kesepakatan mereka yang meningkatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang terakhir adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.